Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wiono, mahasiswa dari Universitas Tinggi Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan jurusan S1 Manajemen, kelas A, dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang saham. Pengertian saham. Pengertian saham terdapat ada tiga. Saham yang pertama adalah saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai. Saham merupakan kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal nama perusahaan dan diikuti oleh hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, saham adalah persediaan yang siap untuk dijual. Selanjutnya adalah pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat yang berharga dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, RUPS atau rapat umum pemegang saham, dan RUPSLB atau rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan kembali right issue atau penjualan saham yang biasa atau penjualan saham terbatas atau penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Itu preferred stock atau saham istimewa. Saham istimewa adalah suatu surat yang berharga dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai atau nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau setiap 3 bulan. Selanjutnya adalah jenis-jenis saham. Yang pertama, blue chip stock atau saham keunggulan, yang merupakan saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua atau growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi, SWOT plus 6. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu, berkaitan dengan dividen, pendapatan, kinerja pasar. Selanjutnya adalah cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh, sehingga secara cepat ekonomi lesu. Selanjutnya, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualnya bervariasi karena dampak musiman. Misalnya karena cuaca liburan, sebagai contoh, pabrik mainan yang memiliki penjualan musiman khususnya pada musim Natal. Selanjutnya, spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengambilan hasilnya adalah rendah atau negatif. Yang keempat yaitu agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalnya harga jual adalah 150 per lembar, maka agio saham dicatat adalah 70 per lembar saham.
Yang kelima adalah menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuasi. Rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar per harga pasar. Contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta rupiah, serta harga pasar saham tersebut sebesar 150 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur. Di sini kita menggunakan rumus tadi, yaitu rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Maka rate of return sama dengan 150 juta per 420 sama dengan 0,3571 atau dipersenkan menjadi 35,71%. Maka rate of return diperoleh adalah 35,71%. Selanjutnya adalah keuntungan memiliki saham. Nah, apa saja sih keuntungan yang saat kita memiliki saham? Yaitu yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat yang dimiliki tersebut dijual kembali. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham sejenis common stock atau saham biasa, seperti pada RUPS dan RUPS Derby. Yang keempat adalah dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak menilai kredit dalam melihat calon debitur, yaitu CG sama dengan PIT kurang PIT min 1 per PIT kurang 1. Keterangan di sini CG adalah capital gain, PIT adalah harga saham akhir periode. PIT adalah harga saham akhir periode sebelumnya. Selanjutnya adalah pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu emiten. Emiten yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua, underwriter atau pinjaman, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga, broker atau pialang. Adapun pengertian broker, RJ Shop menjelaskan broker adalah perantara antara membeli dan menjual sekuritas. Selanjutnya menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumusnya untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah D1 kurang PO per PO. Keterangannya adalah di sini R adalah keuntungan yang diharapkan, D1 dividen tahun 1, PO adalah harga beli, P1 sama dengan harga jual.
Nah, contoh soal, kita masuk ke contoh soal, yaitu manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 sampai sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara memakai rumus tadi. R sama dengan D1 per TO tambah P1 kurang PO per TO. R sama dengan 5.000 per 250. 5.000 tadi adalah nilai tahun pertama. Tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80. Jadi R sama dengan 20 per 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. Selanjutnya menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham yaitu NBP sama dengan TE per JSB. Keterangannya NBP nilai buku per lembar saham, TE total ekuitas, JSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya adalah diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar rupiah dan jumlah saham yang beredar sebanyak 13 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah titik. Di sini kita mencari jawabannya menggunakan tadi NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan 4 miliar kurang 7.500. Maka hasilnya sama dengan 533.333.33 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333.33 rupiah. Catatannya satu lot adalah 500 lembar saham. Selanjutnya menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu perusahaan kadang-kala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur itu adalah PO sama dengan D per dalam kurung 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 dan seterusnya. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D adalah dividen, K adalah tingkat diskonto. Selanjutnya memasuki contoh soal. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode pertama Rp30, periode kedua 20, periode ketiga 23, periode keempat 30, periode 5 26, periode keenam 28 rupiah, periode ketujuh Rp30, ke periode ke-8 Rp34. Maka dimaksimalkan di konstonya adalah konstan yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas tadi. PO sama dengan 30, 1 tambah 0,5 tambah 20 adalah periode kedua. Tambah 1 tambah 0,5 tambah 23, 1 tambah 0,5, 30, 1 tambah 0,5 tambah 26, 1 tambah 0,5, 28, 1 per 1 tambah 0,05 tambah 30 per 1 tambah 0,5 tambah 34 per 1 tambah 0,5 pangkat 8. Maka PO sama dengan 176,86 176,86
0,468. Maka nilai intrinsik per saham per lembarnya adalah 176,86,00468. Selanjutnya earning per share atau EPS, earning per share atau pendapatan per lembar saham dalam bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangan JSB adalah earning per share. EAT adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak. JSB adalah jumlah saham yang beredar. Kita memasuki contoh soal selanjutnya, yaitu PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta rupiah dan 200.000 rata-rata ketimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta. 200 juta ini adalah after tax, adalah earning after tax per 200.000. Sama dengan EPS sama dengan 1.000, maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Selanjutnya price earning ratio atau PER. Bagi para investor semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar. Adapun rumus untuk price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan PER adalah sama dengan price earning ratio. MPS adalah market price of share. EPS adalah earning per share. Contoh soalnya adalah PT Lampung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah Rp315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 200.000 per 315. PER sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Menghitung return on investment atau ROI. Return of investment atau ROI atau pengambilan investasi. Di beberapa referensi lainnya, rasi ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. Adapun rumus return of investment yaitu earning after tax atau EAT per total asset. Keterangan earning after tax sama dengan laba setelah pajak. Total aset sama dengan total aktiva. Contoh soalnya berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara terlihat bahwa EPS perusahaan adalah berjumlah Rp750 dan total aset adalah Rp8.000. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. Kita memakai rumus ROI tadi, itu sama dengan 220 per 8.000, maka hasilnya adalah 0,09. Maka return of investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. Selanjutnya menghitung return of equity atau ROE.
atau disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return of equity atau ROE seperti berikut, yaitu earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangannya earning after tax atau EAT adalah laba setelah pajak. Shareholders equity adalah modal sendiri. Untuk soalnya, berdasarkan data yang mengenai laporan PT Keuangan Gunung Bromo pada tahun 2010 disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp1.265 dan dana sendiri Rp3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan 1.265 per 3.803, yaitu sama dengan 0,33. Maka return of equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. Selanjutnya zero growth model dan signaling theory, atau menyebutnya dengan model tiap bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati dipahami oleh pihak investor, karena bagi investor naik, turun, dan konstantanya saham di pasar atau market akan memberikan signal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth model yaitu PO sama dengan P0 sama dengan D per K. Dan soalnya yaitu PT Mahmud Pasifik Utara pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstanta sebesar Rp100 juta. Setiap tahunnya suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsic saham per lembarnya adalah T. Nah, kita mencari jawabannya menggunakan rumus tadi. P0 sama dengan 500 juta per 175, maka hasilnya adalah 2.845.857. Maka nilai intrinsic sahamnya diperoleh adalah 2.857.142.857 rupiah. Selanjutnya Gordon Worth Model. Dalam perhitungan common stock, Marion Garden mengembangkan suatu formula di mana formula Garden ini biasanya dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G, di mana PO adalah nilai dari saham biasa, D1 revenue dividen dalam suatu tahun, R adalah rate of return di suatu yang diinginkan, G adalah growth yang ditaksir selalu dengan konstan. Untuk soal adalah manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan yang ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah yaitu PO sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195, sama dengan PO sama dengan 8 miliar per 0,005, PO sama dengan 1.600.000.000.000. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.600.000.000.000.
Yang terakhir adalah stock split dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fakhruddin, stock split atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham menjadi 100 per saham. Nah, sekian dari saya membahas tentang materi tentang saham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.